Jalan-jalan ke Wonosari, ada kurung batang lagi berjajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari. Selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar. Senang sekali Kak Purwo bisa menyapa kembali Sobat Belajar di sini. Nah, Sobat Belajar, Kak Purwo ingin membagikan sebuah cerita nih Kak Purwo, bahwa yang namanya kemampuan berbicara di depan umum atau yang banyak orang mengetahuinya yaitu adalah public speaking, itu sangat penting sekali loh Sobat Belajar. Dan jika misalnya Sobat Belajar ketahui bahwa public speaking adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh orang di dunia ini. Dan apakah Sobat Belajar tahu bahwa ternyata public speaking itu sudah ada loh padanan kata bahasa Indonesianya? Ada yang tahu apa itu padanan kata public speaking? Nah, padanan katanya adalah wicara publik. Nah, jadi Sobat Belajar ketika sudah mengetahui apa itu public speaking dan sudah mengetahui padanan katanya bisa mengatakan wicara publik. Saya memiliki kemampuan wicara publik yang baik gitu. Nah, wicara publik ini tidak hanya identik dengan seseorang berdiri lalu menghadap audiens yang jumlahnya relatif banyak dan berlangsung lama gitu kan, berlangsung dalam beberapa waktu gitu kan, dan menyampaikan sebuah gagasan. Namun ternyata public speaking ini juga bisa digunakan untuk bagaimana seseorang melakukan negosiasi. Nah, seperti ilustrasi yang ada di sebelah kiri kakak. Jadi yang namanya kemampuan wicara publik bisa digunakan untuk memengaruhi orang lain dan membuat seseorang berhasil dalam melakukan negosiasi. Dan yang namanya kemampuan wicara publik ini tentu secara tidak instan didapatkannya, perlu yang namanya praktik bertahun-tahun gitu, perlu yang namanya terjun ke lapangan supaya bisa memahami dan menguasainya, seperti itu. Dan yang namanya negosiasi itu bukan hal yang terlalu serius terus gitu kan. Negosiasi misalnya ada masalah konflik suku A dengan suku B gitu kan, namun juga misalnya dengan jual beli dengan penjual di pasar sebagai pembeli, lalu juga bernegosiasi dengan orang tua untuk menentukan jurusan sekolah di mana dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, itu dia Sobat Belajar mengenai pengantar materi kali ini. Kakak akan menjelaskan bagaimana kaidah kebahasaan yang digunakan di teks negosiasi itu, karena akan berhubungan sekali bagaimana nanti kita bisa melakukan bicara publik itu. Oke? Karena belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali bersama Kak Purwo. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi itu sendiri ya. Karena di materi sebelumnya kakak sudah menjelaskan mengenai struktur, dan di 2 minggu sebelumnya kakak sudah menjelaskan mengenai pengertian ciri dan tujuan dari negosiasi itu sendiri. Oke, nah pertama kakak akan menjelaskan dan mengingatkan kembali mengenai apa itu negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua pihak yang memiliki kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Jadi kita membutuhkan yang namanya kesepakatan, dan yang namanya tawar-menawar otomatis kita akan melakukan yang namanya komunikasi. Kita akan melakukan namanya percakapan dengan lawan bicara kita atau orang yang memiliki kepentingan itu, dan tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan itu. Dan supaya bisa mencapai kesepakatan dalam melakukan tawar-menawar dan komunikasi itu, kita memerlukan yang namanya kemampuan wicara publik yang baik, seperti itu Sobat Belajar. Nah, selanjutnya mengenai tujuannya. Nah, tujuannya apa sih tujuan dari negosiasi itu sebelum kita memahami kaidahnya gitu. Jadi kita tahu kenapa kita harus menggunakan jenis kalimat ini dalam melakukan negosiasi. Karena pertama tujuannya adalah untuk mengatasi dan menyesuaikan perbedaan, seperti itu. Nah, maksudnya apa di sini? Namanya juga untuk mengatasi dan menyesuaikan perbedaan. Jadi perlu yang namanya pembicaraan yang tidak hanya sederhana namun juga kompleks gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi di sini membutuhkan tingkat atau pemahaman kemampuan wicara yang baik ya. Nah, membutuhkan kemampuan wicara yang baik karena untuk menyelesaikan perbedaan, supaya nanti kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menghadirkan masalah. Jadi jangan sampai kita di sini untuk menyelesaikan masalah malah menghasilkan masalah baru, oke? Dan lalu yang selanjutnya adalah memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Nah, namanya juga kepentingan bersama. Jadi sesuatunya harus didapatkan oleh kedua belah pihak tanpa memaksakan yang satu dengan yang lainnya.
Lalu yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Oke, karena misalnya ini adalah kepentingan bersama, maka kesepakatannya harus bersifat praktis yang diterima oleh kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak ini bisa melaksanakan kesepakatan tersebut. Yang keempat adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut ya. Nah, ini dia unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang pertama adalah partisipan. Nah, benar sekali. Yang namanya negosiasi pasti membutuhkan peserta atau orang-orang yang memiliki kepentingan tadi. Partisipan di sini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan ya. Lalu ada yang namanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Nah, jadi tujuan untuk mendapatkan yang tadi kesepakatan itu. Nah, partisipan di sini adalah orang yang memiliki kepentingan. Lalu yang kedua adalah perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah ada pengajuan dan penawaran. Nah, ini dia. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana terciptanya sebuah penawaran adalah adanya pengajuan itu sendiri. Dan di sini adalah proses tawar-menawar terjadi. Dan di sini dibutuhkan kemampuan bicara publik. Nah, kemampuan wicara publik. Yang keempat adalah persetujuan atau kesepakatan. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita memasuki materi inti yang akan kami jelaskan mengenai kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, pada umumnya teks negosiasi adalah bagaimana kita mencapai kesepakatan. Bagaimana perbedaan yang ada bisa selesai dan mencapai suatu hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Makanya, hal yang paling penting adalah kemampuan persuasi atau kemampuan memengaruhi orang lain. Nah, salah satu aspek yang paling penting yang ada di teks negosiasi atau kemampuan negosiasi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang argumentatif, jadi kita bisa menjelaskan fakta, data, kebenaran yang ada gitu kan, lalu juga menjelaskan secara detail apa yang diinginkan seperti itu. Dan yang pastinya kita di sini adalah untuk supaya tidak menyakiti salah satu pihak atau supaya mencapai kesepakatan bersama, atau bahasa Inggrisnya itu adalah win-win solution gitu kan. Nah, makanya kita dalam menyampaikan negosiasi atau sobat belajar dalam menyampaikan negosiasi membutuhkan yang namanya kemampuan bicara publik dan disampaikan dengan bahasa yang santun dan tidak menekan. Nah, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menekan ya. Nah, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menekan, oke? Dan yang kedua adalah menggunakan dan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya gitu. Karena kita kan bertanya misalnya berapa harganya, apakah boleh kurang atau tidak gitu kan. Apakah saya boleh di jurusan ini? Apakah boleh saya di jurusan kedokteran? Apakah harus di jurusan teknik? Misalnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah hal yang pentingnya ya, persuasif, argumentatif, interrogatif, dan disampaikan secara santun dan juga tidak menekan. Seperti itu ya sobat belajar. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari kalimat santun itu gitu kan penyampaiannya? Nah, ini dia. Penyampaian dari kalimat santun adalah kalimat yang menggunakan pertama bahasa baku dan sopan, tidak menyinggung perasaan. Nah, bahasa baku tidak menyinggung perasaan. Sobat belajar di sini meskipun kakak menuliskan penggunaan bahasa baku, namun di sini harus dilihat dulu situasi dan kondisinya. Apakah sobat belajar ada di negosiasi yang suasananya formal atau suasananya informal? Jadi disesuaikan ya. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya suasananya adalah formal, ya tentu harus menggunakan bahasa baku.
Namun jika suasananya informal, maka ini disesuaikan dengan komunikasi sehari-hari. Contoh, ini boleh menggunakan aksen daerah masing-masing atau tidak menggunakan bahasa baku juga tidak apa-apa. Jadi tidak harus selalu baku ya, karena tergantung situasi dan kondisi. Namun yang sopan di sini adalah suatu kewajiban, mau baik itu kondisi formal maupun informal. Nah, tidak menyinggung di sini ya salah satunya adalah tidak mengandung unsur sara atau rasisme ya. Nah, di sini tidak boleh ya mengandung unsur sara ya. Nah, di sini tidak boleh mengandung unsur sara seperti itu supaya tidak menyinggung rasisme misalnya seperti itu. Lalu nah, unsur sara di sini salah satu contohnya adalah menyinggung warna kulit misalnya gitu kan. Menyinggung warna kulit, asal suku, lalu juga agama tertentu, keyakinan atau agama ya di Indonesia ya. Nah, warna kulit, asal suku, keyakinan atau agama seperti itu ya. Jadi itu sangat dihindari ya sobat belajar. Nah, lalu yang namanya kalimat santun umumnya digunakan untuk orang yang lebih tua atau yang memiliki jabatan lebih tinggi dari yang kita sampaikan. Jadi supaya itu lebih menghormati orang tersebut baik dalam usia maupun dalam jabatan seperti itu. Namun jika misalnya keadaannya sedang di pasar, kita menggunakan bahasa yang terlalu formal atau baku, malah itu tidak terjadi negosiasinya. Malah itu bisa dikatakan negosiasinya akan berakhir gagal karena efektivitas komunikasinya tidak tercapai. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan kalimat santun dan versi informal ya. Versi informal dan juga versi formal. Oke, yang pertama adalah bisakah Anda mengurangi harga buku tersebut? Nah, di sini menggunakan katanya adalah Anda. Nah, di sini bisakah Anda? Nah, di sini juga boleh dihilangkan kalau misalnya ingin lebih informal gitu kan, bisa mengatakan bisakah harga buku itu dikurangi, seperti itu, bisakah harga buku tersebut dikurangi. Lalu yang kedua, tolong pertimbangkan penawaran saya. Nah, di sini juga menggunakan salah satunya contohnya adalah tolong. Lalu bolehkah saya beli dengan harga 200.000? Nah, di sini masih menggunakan kata saya yang di situ menunjukkan suatu hal yang formal dan baku. Jadi di sini masih menggunakan bahasa yang baku ya, dan di sini bisa dikatakan bersifat formal. Kenapa kata kalimat yang sopan itu selalu berhubungan dengan formal? Karena di situ dihubungkan dengan kalimat yang namanya menghormati orang lain gitu. Makanya dengan kita menunjukkan yang namanya baku, kita menunjukkan yang namanya formalitas seperti itu, dan itu menunjukkan suatu hal yang sopan atau menghormati seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah kalimat persuasif. Nih, ini salah satu hal yang penting yang ada di negosiasi itu sendiri atau di kaidah kebahasaan negosiasi itu. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan untuk membujuk, lalu juga mengajak atau memengaruhi seseorang melakukan sesuatu. Jadi di sini ada kata kuncinya, yaitu adalah membujuk, mengajak dan mengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, apa yang kita pengaruhi sobat belajar kepada orang lain atau kepada orang yang melakukan negosiasi, yaitu supaya orang ini mau mengikuti apa yang kita tawar, supaya memenuhi apa pengajuan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, di sini ada penekanan itu membujuk, mengajak, atau memengaruhi seseorang melakukan suatu hal ya. Jadi di sini membujuk, mengajar, atau memengaruhi seseorang melakukan sesuatu. Oke. Lalu yang kedua adalah biasanya mengandung himbauan, ajakan, atau permintaan kepada seseorang. Nah, jadi persuasif juga ternyata bisa berisi tentang himbauan, ajakan, lalu juga permintaan kepada seseorang.
Dan yang ketiga adalah kalimat ini juga sering digunakan dalam promosi, slogan, dan juga brosur. Nah, karena yang namanya kita ingin menjual produk kita dan menarik perhatian pelanggan, makanya harus menggunakan kalimat persuasif seperti itu. Jadi biasanya ada di promosi, slogan, ataupun di brosur seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari kalimat persuasif itu sendiri tadi ya. Tujuannya untuk mengajak, membujuk, atau membuat seseorang melakukan suatu hal gitu. Nah, yang pertama adalah cirinya yaitu bersifat ajakan. Tadi ya, untuk mengajak supaya dia mau mengikuti atau orang tersebut mau mengikuti apa yang diinginkan oleh kita sobat belajar. Lalu yang kedua adalah contohnya biasanya terdapat di slogan, iklan, atau promosi atau brosur ya. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan kata persuasif. Contoh dari kata persuasif adalah marilah, ayo, dan lain sebagainya. Jadi seperti mengajak, marilah ikut denganku, marilah beli barang ini, marilah dicoba produk kami gitu. Ayo beli produk kami gitu. Ayo banyak diskon dari atau potongan harga dari produk kami seperti itu. Dan yang keempat adalah menggunakan tanda seru. Nah, tanda seru di sini juga digunakan sebagai penekanan ya sobat belajar. Jadi di sini penggunaan tanda seru di sini lebih bersifat penekanan. Nah, penekanan ya di sini. Marilah, ayo, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah ditulis dengan menarik. Nah, kenapa menarik ya? Supaya mengundang orang untuk datang atau untuk menjadi pengguna. Jadi harus ditulis secara menarik seperti itu. Nah, ini dia contoh dari kalimat persuasif itu sendiri. Ayo beli sepatu kualitas impor ini. Nah, di sini contoh dari penggunaan kata yang ajakan adalah ayo, dan di sini menggunakan sesuatu hal untuk menarik perhatian yaitu adalah kualitas impor. Nah, biasanya banyak sekali pemikiran orang Indonesia atau banyak orang khususnya ya, tidak seluruhnya, yaitu melihat bahwa produk impor adalah produk yang baik, yang lebih bagus dari produk lokal. Padahal tidak selamanya sobat belajar. Kita harus mencintai produk dalam negeri sobat belajar. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa di sini kualitas impor ini adalah contoh ajakan menarik. Karena ada kata kualitas impor. Lalu yang selanjutnya ayo beli produk ini agar mendapat, nah di sini juga nih agar mendapat potongan harga. Jadi kalau misalnya membeli produk ini akan mendapat potongan harga berapa? Bahkan dikatakan 50%. Nah, ini menjadi kalimat persuasif. Nah, sangat cocok untuk mengiklankan sebuah produk ya kan. Lalu yang terakhir adalah kurangilah harganya. Saya kan sudah membeli banyak. Nah, di sini ini lebih persuasif dari perspektif atau dari sisi si pembelinya. Kurangilah harganya. Nah, saya kan sudah membeli banyak. Nah, di sini dia memberikan suatu hal yang unik gitu kan. Suatu pembelaan gitu kan. Saya kan membeli barang yang banyak, dan di sini contoh dari persuasifnya adalah menggunakan artikel lah seperti itu. Marilah, ayolah gitu. Selanjutnya mengenai kalimat argumentatif. Nah, kalau misalnya tadi kalimat persuasif adalah untuk membujuk, untuk mengajak dan membuat seseorang melakukan suatu tindakan, maka kalimat argumentatif adalah bagaimana kalimat ini membuka pemikiran seseorang tentang fakta yang ada, tentang suatu permasalahan yang ada, seperti itu. Nah, jadi di sini lebih ke penekanannya bagaimana membuka pemikiran seseorang, karena bagaimana seseorang akan mengikuti apa yang kita inginkan kalau orang tersebut tidak terbuka pemikirannya oleh ide-ide baru atau masukan-masukan dari kita. Jadi pentingnya kalimat argumentatif adalah membuka pemikiran seseorang. Jadi di sini kakak bisa akan tuliskan
Membuat seseorang berpikir terbuka ya. Nah, membuat seseorang berpikir terbuka, oke. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang pertama adalah kalimat argumentatif adalah kalimat yang memberikan ulasan pendapat pokok bahasan. Nah, di sini kalimatnya adalah pokok bahasan dan ide pribadi pembuatnya. Jadi di sini tujuannya memang membuka pemikiran si pembaca atau si pendengar supaya menerima ide atau gagasan dari si pemberi argumen tersebut. Lalu yang kedua adalah kalimat ini membuat pembaca yakin dan terpengaruh karena memiliki pendapat yang sama dengan pendapat. Nah, jadi di sini kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalimat ini dipengaruhi oleh pemikiran yang sama terhadap si pembaca atau si pembuatnya. Jadi adanya keterhubungan satu sama lainnya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengurangi perbedaan pemikiran itu. Jadi kita menghubungkan suatu hal yang samanya. Ini dia ciri-ciri dari kalimat argumentatif itu sendiri. Nah, berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan seseorang terhadap permasalahan. Nah, di sini juga biasanya berisi mengenai kalau di negosiasi, berisi mengenai perbandingan dengan produk lain atau hal sejenisnya. Jadi dibandingkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah memiliki data faktual yang dipakai untuk membuat yakin. Jadi tadi di sini berisi tentang data dan fakta yang ada. Selanjutnya menjelaskan sebuah permasalahan dengan menggunakan cara analisis dan analogi. Nah, tadi analogi di sini artinya bisa perbandingan ya sobat belajar ya. Atau bisa juga perumpamaan ya. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa dari argumen tersebut? Seperti itu, oke. Nah, ini dia contoh dari kalimat argumentatif. Kalau ke Bandung, banyak teman-teman yang tidak mampu bayar, Bu. Sedangkan kalau ke Padang biayanya tidak terlalu mahal. Nah, di sini salah satunya adalah bentuk dari fakta atau data faktual yang diberikan adalah banyak teman-teman yang tidak mampu bayar. Di sini disebut data ya atau faktanya ya. Contoh dari misalnya di sebuah negosiasi antara seorang guru dan perwakilan dari siswa untuk melakukan studi wisata. Lalu yang kedua adalah, aduh kalau itu masih kemahalan, kan saya sudah langganan di sini. Nah, di sini memberikan fakta juga nih, saya sebenarnya sudah langganan di sini. Bisa jadi karena sering membeli jadi sebut langganan ya. Ini adalah opini dari si si opini dari si penjual itu sendiri. Jadi ini adalah opini dari si penjual itu sendiri ya. Jadi, wah kalau itu kemahalan Bu, kan saya sudah langganan di sini. Bagaimana kalau saya beli? Mohon maaf di sini maksudnya opini si pembeli. Nah, ini adalah opini dari si pembeli ya. Jadi dia memintanya 250.000 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya, oke?
Nah, di kalimat interrogatif atau kalimat tanya ini adalah kalimat yang dipakai tentu saja untuk menanyakan suatu informasi dan juga untuk mencari tahu mengenai suatu hal seperti itu. Nah, kalimat interrogatif juga biasa disebut dengan jenis-jenis kalimat tanya karena kalimat tanya ini ada berbagai jenis. Salah satu contoh jenisnya adalah kalimat retorik atau kalimat yang tidak diperlukan jawabannya karena kita sudah tahu jawabannya apa. Seperti itu misalnya gini, apakah manusia akan mati gitu kan. Nah, itu kan salah satu bentuk pertanyaan retorik gitu kan karena yang pasti sudah diketahui kalau manusia pasti akan mati atau meninggal seperti itu, oke? Karena di sini kita ingin mencari tahu berapa harga jualnya, berapakah potongan harganya, apakah bisa dilakukan negosiasi atau penawaran atau tidak. Makanya di sini perlu menggunakan kalimat interrogatif karena menanyakan suatu hal. Tuh. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kalimat tanya itu sendiri. Yang paling penting adalah diakhiri dengan tanda tanya. Boleh menggunakan kalimat tanya, contohnya atau kata tanya, contohnya di mana, bagaimana, kenapa, apa, mengapa, dari mana gitu kan. Atau ditambahkan dengan artikel kah di akhirnya, bolehkah, bisakah gitu kan, seperti itu. Dan di sini dibutuhkan jawaban ya, kecuali kalimatnya retorik seperti itu, oke? Nah, ini adalah contoh dari kalimat interrogatif itu sendiri, kalimat tanya. Kalau itu harganya berapa, Bu? Kenapa mahal sekali? Apakah tidak bisa dikurangi? Dan lain sebagainya, oke? Nah, itu dia Sobat Belajar mengenai materi dari kaidah kebahasan teks negosiasi. Nah, semoga materi yang Kakak sampaikan ini membuat Sobat Belajar mengerti dan memahami mengenai bagaimana penggunaan kalimat-kalimat tersebut dalam teks negosiasi, oke? Nah, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!